Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Masjid ini dinamai dengan Masjid Baitur Rahim. Artinya adalah rumah cinta. Masjid ini adalah sebuah masjid di mana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembang tumbuhkan, terus dipupuk dalam rangka untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara menyatu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ada cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan berefek, berakibat, berdampak terhadap cinta kita kepada sesama manusia, cinta kepada umat Islam, dan cinta kepada kemanusiaan. Mudah-mudahan bulan puasa yang baru saja berakhir ini menjadi salah satu penanda bagi kita semua dalam rangka untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kemanusiaan. Hadirin rahimakumullah. Pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat yang menandai bahwa puasa kita selama 1 bulan berakhir. Kita hari ini ditinggalkan oleh puasa. Hari ini kita memasuki babakan baru dalam kehidupan kita. Karena puasa meninggalkan kita. Karena puasa yang merupakan bulan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ditandai dengan berakhir. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan puasa
pada tahun yang akan datang. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebut sebagai hadis Shahihain, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kalau siang hari kita berpuasa, di dalam hadis ini dinyatakan man shoma, barang siapa yang berpuasa, tentu siang hari, dengan keikhlasan, dengan penuh perhitungan, penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa kita, akan dimaafkan dosa kita, bahkan untuk tahun yang akan datang. Masya Allah, subhanallah. Berbahagialah kita semua hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah, yang kita hari ini menyelesaikan puasa. Mudah-mudahan puasa kita menjadi bagian dari man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau malam hari, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hadis menyatakan man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika malam hari, maka kita mendirikan, bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi mendirikan. Mendirikan itu memiliki makna yang jauh lebih kuat, lebih hebat. Karena siapa yang mendirikan sholat di malam hari, qiyamul lail, dalam bentuk sholat tarawih, dalam bentuk sholat witir, dan bahkan mungkin dengan sholat-sholat yang lain, maka Allah menjanjikan pada kita, mangkoma Ramadhana, barang siapa yang mendirikan di bulan puasa, imanan wahtisaban, dengan penuh kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan permohonan ampun dan maaf yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Betapa bahagianya kita hari ini. Betapa bahagianya kita hari ini. Karena insya Allah kita mendirikan puasa di siang hari, dan di malam hari kita mendirikan Ramadan di qiyamil lail. Insya Allah itu instrumen bagi kita semua dalam rangka memperoleh maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sesuai dengan salah satu pesan yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada salah satu hadis yang sangat penting bagi kita semua. Hadis itu menyatakan, di dalam bahasa Indonesianya adalah, bahwa setiap pagi sendi-sendi kita, sendi-sendi dari tulang kita ada sedekahnya. Dan sedekahnya itu adalah yang pertama dengan tasbih, subhanallah. Yang kedua dengan tahmid, alhamdulillah. Yang ketiga dengan tahlil, la ilaha illallah. Dan yang keempat dengan takbir, Allahu Akbar. Oleh para ulama,
kemudian disatukan dalam bacaan yang insya Allah sudah kita hafalkan semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan saya yakin, saya percaya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, adik-adik semua sudah hafal dengan apa yang saya baca ini. Karena ini adalah bacaan kita sehari-hari. Bahkan tadi di dalam antara takbir satu dan takbir lain, kita diminta untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah sedekahnya tulang-tulang kita. Ini adalah sedekahnya tubuh kita, badan kita, jasad kita. Di dalam badan kita ada otak yang jumlah simpul sarafnya disebut dengan neuron 100 juta. 100 juta di otak kita ini berisi 100 juta neuron yang semuanya membutuhkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tulang kita, hati kita, jantung kita, paru-paru kita, semuanya membutuhkan sedekah semacam itu. Dan karena hadisnya menyatakan di pagi hari akan menjadi sangat bagus kalau setiap pagi hari kita membaca dalam jumlah tertentu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Akhir-akhir ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sedang didera oleh berbagai macam cobaan. Dan kita meyakini bahwa tidak ada cobaan yang datang tiba-tiba. Semua by desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan ada banyak bencana yang kita ketahui. Ada banyak banjir bandang. Ada banyak tanah longsor. Ada banyak angin ribut. Semua ini adalah bagian dari Allah mengingatkan kita semua. Agar kita jangan melakukan kecerobohan. Agar jangan kita melakukan perusakan terhadap alam lingkungan kita. Oleh karena itu, maka kalau kita hanya hablum minallah saja, kita hablum minan nas saja, tetapi kemudian melupakan satu hal mendasar dalam kehidupan kita, hablum minal alam, maka namanya kita tidak setia dengan ajaran Islam yang kita sayangi. Hablum minallah sangat penting, sangat-sangat penting. Tidak ada yang lebih penting kecuali hablum minallah. Tapi harus diiringi dengan hablum minan nas. Harus diiringi dengan hablum minal alam. Karena ketiganya adalah satu kesatuan sistemik yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi yang dulunya beragama Majusi, menjadi ahli strategi perang Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika dia hanya di masjid melulu, melupakan keluarganya, melupakan pekerjaannya, maka kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya Salman, ada haknya keluarga, ada haknya pekerjaan, dan tidak hanya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kita harus memberikan haknya Allah. Kita harus memberikan haknya manusia. Dan kita harus memberikan haknya alam semesta untuk kita semua. Kalau kita berbaik-baik dengan alam lingkungan ini, jangan hanya menganggap alam itu urusan ekonomi saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh para konglomerat kita. Maka itu secara tidak langsung kita sudah membunuh kemanusiaan.
karena mereka tidak beragama dengan cinta. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, dan cinta kepada manusia, dan kemudian cinta kepada alam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini dapat menjadi salah satu penanda bagi kita semua akan mengembangkan keempat cinta ini dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jamaah rahimakumullah, kita harus meyakini bahwa pertolongan Allah pasti akan datang untuk kita. Kita meyakini Allah itu sangat menyayangi kita. Allah itu sangat mencintai kita. Tapi dengan catatan bahwa kita juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita dan saudara-saudara sekalian semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita kembangkan. Kita kembangkan rasa cinta itu dengan sebenar-benarnya cinta dalam kerangka untuk tidak hanya sekedar kepentingan kita sesama manusia, tapi juga kepentingan alam secara keseluruhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam surat Ali Imran 133-134 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat makna ayat ini secara harfiah saja, tidak makna batin, makna dohir saja. Karena kemungkinan di antara kita banyak yang memahami ayat Quran, dengan kemampuan dohir kita. Kalau kita baca ayat ini, maka ada 4 hal yang sangat mendasar, yang penting untuk kita pahami semua. Bahwa yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga, yang surga itu luasnya lebih daripada sekedar bumi dan langit atau tata surya kita ini. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Kasih dan Sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah fondasi dari sifat-sifat Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu sangat mencintai terhadap kita semua. Oleh karena itu maka tentu persyaratannya adalah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah cinta pada Allah, Rasulnya, manusia dan alam ini. Kemudian makna yang kedua adalah orang yang memberikan sebagian kecil hartanya untuk kepentingan umat manusia. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf yang menurut para ahli dinyatakan ada 27 skema filantropi Islam ini. Yang sangat kita kenal adalah zakat, infak, sedekah, wakaf. Bahkan dalam keadaan sulit bisa kita lakukan. Ini adalah hal yang sangat mendasar dan kita bersyukur bahwa di masjid kita ini, Baitur Rahim ini, sesuai dengan yang diumumkan oleh panitia tadi,
bahwa terdapat sekian banyak yang bisa kita banggakan, dan itu adalah lahan pahala bagi kita semua. Yang ketiga adalah wal-afina linnas, orang yang di dalam hidupnya penuh dengan rasa maaf, penuh rasa maaf kepada orang lain. Jadi kita menjadi orang yang suka memaafkan. Jadi kita menjadi orang yang suka memaafkan. Faman afa fa aslaha fa ajru indallah. Jadi kita diminta oleh Allah melalui kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memaafkan atas kesalahan, kekhilafan orang lain, karena hakikatnya kita adalah sesama manusia ciptaan Allah, dan kita meyakini juga bahwa ada di antara kita yang barangkali melakukan kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu tugas kita adalah dengan cara kita mengembangkan sikap untuk saling memaafkan. Yang berikutnya adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Wal kadziminal ghaidh. Wal afina linnas. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menahan amarah, karena menahan amarah adalah satu kebaikan yang luar biasa. Kalau kita bisa melakukan ini, maka itulah bagian dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa instrumen yang paling baik untuk ini semua adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bahwa dalam kerangka supaya kita bisa melakukan semuanya, maka ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selama bulan puasa, dan insyaallah yang akan datang ini, mulai tanggal 1 Syawal ini, kita akan semakin banyak mengembangkan konsep ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kita berzikir, istighfar, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca Allahu Akbar. Insya Allah ini semua adalah bagian dari cara kita dalam rangka mencintai Allah dan mencintai kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu sangat bijaksana. Beliau tidak hanya berfirman, watawaso bil haq, watawaso bis sabr. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dan teladan kita. Adakah yang melebihi kesabaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau berdakwah di Taif, dilempari batu, dilempari kotoran, dihina, dicaci, dimaki, dan seterusnya. Maka beliau tetap sabar. Bahkan ketika malaikat Jibril menyatakan, wahai Muhammad, akan saya jepit orang Taif ini dengan 2 gunung di sampingnya. Rasulullah menyatakan, jangan. Mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri. Ada salah satu peristiwa yang juga menarik. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah pada hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau dikelilingi oleh para ansor, para penolong Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik, bahwa orang yang ada salah satu orang, mudah-mudahan namanya tidak salah, Abdullah bin Salam. Dia ini orang yang tidak suka pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena gambaran tentang Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangar. Orang yang sangar itu orang yang wajahnya menakutkan, yang tidak punya belas kasihan. Orang yang sangat menjijikkan dalam pandangan Abdullah bin Salam.
Tetapi ketika beliau bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, melihat wajahnya yang sangat gemilang, yang terlang gemilang, yang gilang gemilang, yang memantulkan cahaya, maka ketika kanjeng Nabi menyatakan bahwa Islam menganjurkan afsus salam, Islam menganjurkan atimut ta'am, Islam menganjurkan silul arham. Orang ini kemudian lalu berubah meyakini bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mencintai, meneladani Kanjeng Nabi dengan sebagai seorang teladan yang sangat bagus, dan mudah-mudahan kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, aqulu qouli hadza fastaghfirullahal ladzim rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.